Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, yang terhormat Ibu Dr. Eva Julianti Pramudiawardani, selaku dosen mata kuliah ilmu sosial budaya dasar, yang terhormat kepada setiap panelis perwakilan kelompok, serta yang saya banggakan rekan-rekan panitia dan peserta lainnya yang ikut serta, dan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sama-sama menimba ilmu meski harus dilaksanakan secara diri saya terlebih dahulu. Semoga di sini saya sebagai MC yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Sebagai kata pembuka dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang mau menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar bertajuk Pandangan Sosial Budaya dalam Sains dan Teknologi yang dilaksanakan pada siang ini. Sekian kata pembuka dari saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita memulai acara lebih lanjut, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini, yang mana diawali dengan pembukaan, lalu kedua dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh MC, ketiga perkenalan moderator 1 dan 2 oleh MC, keempat perkenalan serta pemaparan panelis oleh moderator, yang kelima ada Q&A, keenam ada dokumentasi oleh operator yang dipandu oleh MC, dan terakhir ditutup dengan doa serta penutup. Kurang lebih seperti berikut agenda yang akan kita lewati dalam webinar ini. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, acara webinar Sains dan Teknologi hari ini kita mulai. Agenda yang kedua adalah doa bersama yang dipimpin oleh MC, yaitu saya sendiri. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara ini, kita awali dengan berdoa. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, serta bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan yang ada masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu perkenalan moderator 1 dan 2 oleh MC. Sebagaimana mestinya sesuatu hal dipandu oleh moderator, maka perkenalan moderator pada webinar kali ini yang akan memandu acara dan menemani selama webinar berlangsung, serta memastikan webinar dapat berjalan dengan lancar. Ya, saya persilakan kedua moderator untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari moderator 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada MC. Saya moderator 1, Jose Bakri Nurwidi. Di sini saya akan memandu jalannya acara. Mungkin dilanjut kepada moderator 2. Baik, perkenalkan saya Rasid Wijaya dari moderator 1 yang akan membantu jalannya acara pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih untuk kedua moderator yang sudah memperkenalkan dirinya. Berikutnya kita masuk agenda inti pada webinar hari ini, yaitu perkenalan serta pemaparan panelis yang dipimpin oleh kedua moderator. Ya, untuk moderator diperkenankan untuk memimpin perkenalan dan pemaparan panelis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada MC ya. Untuk hari ini kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan lagi ya. Saya Muhammad Rasid Wijaya dari Pendidikan Tata Boga Angkatan 2019. Di sini akan memandu untuk jalannya panelis untuk memberikan materi pada kesempatan hari ini. Baik. Pemaparan baik,
Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bang. Dengar. Dengar. Tadi putus-putus. Oke, maaf ya, agak di sinyalnya agak susah. Sebelum kita masuk ke acara yang pertama, yaitu webinar yang pertama ini akan diisi oleh Anissa Larasati dari kelompok 8. Sebelum kita masuk, kita tanya-tanya dulu nih kabarnya. Apakah Anissa Larasati sudah hadir? Halo? Iya, saya Anissa Larasati. Oke, baik. Ya, buat Anissa Larasati, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya pada hari ini? Bersiap dong. Oke, baik. Langsung saja pada Anissa Larasati untuk memaparkan materi untuk pembicara pertama. Silakan Anissa Larasati. Terima kasih untuk moderator Kak Rashid dan Jauza. Oke, untuk pertama-tama saya akan membahas bagaimana sih nilai-nilai sosial, politik, dan budaya ini mempengaruhi penelitian ilmiah dan inovasi teknologi. Nah, menurut saya ini dari hasil diskusi kelompok kami atau kelompok 8, nilai sosial, politik, dan budaya ini dapat menahan perilaku seseorang dalam bertindak buruk, yaitu contohnya dengan melakukan plagiarisme. Nah, kan ada nih undang-undang plagiarisme, yaitu pasal 2 tentang undang-undang hak cipta, yang mengatur seseorang dalam mengutip baik itu perkataan orang maupun dari sumber manapun untuk keperluan jurnal maupun hasil penelitiannya. Nah, dari sini itu nilai sosial maupun politik itu dapat menahan diri seseorang untuk melakukan plagiarisme. Jadi kita akan merasa malu terhadap apa yang kita lakukan dalam hal plagiarisme. Selain itu, dalam hal inovasi, dengan adanya nilai sosial, aturan hukum yang berlaku, seseorang akan memperhatikan dampak ataupun efek samping dari teknologi yang diciptakannya, maupun dari teknologi yang dikembangkannya tersebut bagi masyarakat maupun lingkungan, serta orang tersebut akan bisa memperhatikan cara pengelolaan maupun pembuangan limbah. Nah, untuk yang kedua, saya akan membahas mengenai bagaimana sih hal-hal tersebut itu akan mempengaruhi, hal-hal tersebut itu maksudnya adalah inovasi teknologi, itu mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek politik, aspek ekonomi, sosial budaya, maupun aspek hukumnya. Nah, dampaknya itu ada dua tentunya, itu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya dalam aspek politik, tentu dengan kecanggihan teknologi dapat memberikan kebebasan demokrasi dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pemikiran dan partisipasi bangsa Indonesia, serta bisa menjadi alat kontrol bagi pemerintah agar berlangsung secara bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Nah, teknologi yang canggih ini tuh bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik, dengan cara mengkritik yang positif, bukan menggunakan bahasa-bahasa kasar ataupun sarkasme. Nah, untuk selanjutnya dalam aspek ekonomi, tentunya kemajuan iptek ini akan berpotensi untuk mendorong penanaman modal asing, lalu meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta akan semakin terbuka pasar internasional untuk produksi dalam negeri. Selanjutnya, untuk aspek sosial budaya, internet maupun gadget yang canggih akan mempermudah seseorang untuk memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Seperti sekarang ini, dalam hal pendidikan, kita dengan mudah bisa men-searching materi-materi itu di Google maupun dengan e-book atau YouTube bahkan. Nah, itu asalkan sumbernya itu kredibel, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya untuk aspek hukum, kemajuan iptek ini akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia akan semakin menguat. Tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan juga akan lebih bertanggung jawab. Nah, sedangkan untuk pengaruh negatifnya dalam hal aspek politik, nilai-nilai kebebasan tadi itu bisa disalahartikan oleh masyarakat. Jadinya masyarakat
Seperti yang sudah tadi saya bilang, masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasinya melalui internet, seperti media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun media sosial lainnya, tapi dipergunakan secara salah, yaitu dengan menggunakan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa kasar, atau bahasa-bahasa sarkasme, dengan cara mengkritik yang tidak etis. Nah, selanjutnya untuk dalam aspek ekonomi, walaupun dapat meningkatkan perdagangan, ekspor impor, tapi hal ini bisa membuat terdesaknya produk lokal, yaitu timbul kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas. Lalu kemungkinan perekonomian negara itu bisa dikuasai oleh pihak asing. Dan yang lebih buruk adalah mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Nah, untuk dalam aspek sosial budaya, teknologi yang canggih ini bisa memunculkan sifat hedonisme atau gaya hidup yang konsumtif dan individualisme. Nah, memicu kesenjangan sosial jika seorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Lalu selain itu, dampak buruknya juga ada lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan karena kecanduan akan penggunaan teknologi tersebut. Nah, kemajuan teknologi ini kadang bisa membuat seorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya, seperti mencuri dengan cara hacking atau ke suatu lembaga keuangan atau lembaga lainnya. Tentu saja hal ini akan merugikan baik pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya dalam aspek hukum, dengan kecanggihan teknologi bisa memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Nah, solusinya apa sih untuk menangani segala dampak negatif dari kecanggihan teknologi sekarang ini, yaitu perkembangan iptek itu harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, terutama yaitu ketuhanan Maha Esa, dan didukung dengan Undang-Undang Dasar untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga iptek ini tidak sembarang digunakan maupun sembarang dikembangkan. Harus sesuai dengan dasar-dasar peraturan yang berlaku. Menurut saya cukup dari saya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anissa Larasati yang sudah memberikan penjelasannya mengenai hasil diskusinya. Oke, buat teman-teman nih, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Boleh, barangkali yang ingin ditanyakan. Mungkin ini aja Mas Rasid nih, nanti kan kita juga ada sesi Q&A. Mungkin untuk teman-teman yang mau nanya, disimpan aja dulu pertanyaannya, gimana Mas Rasid? Oh ya boleh. Jadi Q&A-nya ada di akhir ya, Joza ya? Iya, bener banget Mas Rasid. Boleh, boleh. Baik. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Joza. Silakan, Joza. Oke, terima kasih Mas Rasid. Tadi kita udah lihat pemaparan materi dari panelis yang pertama, yaitu dari Anissa Larasati. Mungkin selanjutnya kita ke panelis kedua aja kali ini ya, dari Bang Pramudanu Basundoro. Iya. Ya, gimana Bang Danu, udah siap? Oke, sudah. Oke, Bang Danu boleh langsung memaparkan materinya. Saya Oke, persilahkan. sebelumnya terima kasih kepada Jausa ya selaku sebagai moderator. Oke, di sini saya akan menanggapi pandangan sosial budaya dalam sains dan teknologi ya. Oke, saya akan menjelaskan dulu. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi terbentuk karena adanya karya pikir manusia, mengingat sifat yang lebih objektif dalam menanggapi fenomena-fenomena alam, baik mengenai benda, makhluk hidup, maupun mengenai kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk informasi lebih mudah meresapi kebudayaan yang ada di tiap masyarakat yang terjangkau atau dapat menjangkaunya. Informasi jenis lain dalam budaya manusia yang syarat dengan interpretasi subjektif dari masyarakat yang akan menghasilkan budaya itu. Jadi pada umumnya tidak dapat meresapi budaya-budaya masyarakat lain semudah informasi ilmu dan teknologi.
Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi cepat menyebar luas, terutama dari segi-segi sangat terasa kegunaannya dan dapat langsung serta mudah digunakan. Bagi lingkungan masyarakat yang banyak menghasilkan karya pikir berupa ilmu dan teknologi, lingkup produk ilmu dan teknologi yang dapat dimanfaatkan, dan ke dalam kemampuan dalam memanfaatkannya. Jadi akan lebih baik dari masyarakat yang banyak menerima produk tetapi tidak banyak menghasilkan ilmu dan teknologi tersebut. Oke, teknologi juga pada hakikatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan atau teknologi is application of science. Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan budaya manusia. Salah satunya indikator kemajuan peradaban manusia dapat diukur dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Selanjutnya, setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara kehidupan dan berperilaku para warga masyarakat ya. Nilai-nilai juga bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga itu turut berkembang sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dari penyesuaian terhadap tuntunan perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang. Dengan demikian, yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespon dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam suatu masyarakat baik dalam konteks lokal, nasional maupun global dan impact. Oke. Langsung saja terkait ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan itu seperti seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis ya tadi ya, yang dihasilkan melalui riset dan penelitian. Nah, tadi teknologi sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kini banyak didasari oleh penemuan dan hasil pemikiran para filsuf sebelumnya ya seperti Plato, Socrates, Aristoteles, John Dewey, Archimedes, dan lain-lain. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dipastikan ke depannya akan terus semakin berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia. Saat ini banyak dihasilkan temuan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan lainnya sudah dijelaskan ya tadi sebelumnya. Jadi iptek bukan menjadi monopoli bagi suatu bangsa atau kelompok tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Iptek tersebut berpengaruh pula terhadap pendidikan, perkembangan teknologi industri, dan lain-lain. Jadi terkait ini juga ya, akal manusia juga telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Pada zaman dahulu kala, mungkin orang akan menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjakkan kaki di bulan. Tetapi berkat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pada pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo berhasil mendarat di bulan dan Neil Armstrong merupakan orang pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan. Jadi, kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam dua dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Jadi itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Untuk moderator dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih dari Mas Danu tadi yang sudah menyampaikan materinya gitu ya tentang ilmu sosial budaya dan keterkaitannya dengan saintek. Gitu. Baik, selanjutnya kita ke siapa lagi nih, Mas Rashid nih? Oke, selanjutnya ini akan dibawakan oleh teman kita lagi, yaitu dari Clara Everestia dari kelompok 2. Halo, Clara.
Apakah sudah hadir? Halo, Clara. Untuk Clara tadi bermasalah sinyalnya tadi. Oke, baik. Oke, kita lengkap dulu aja. Berarti selanjutnya adalah dari kelompok 7, yaitu Muhammad Izzuddin Ilham. Sudah siap? Muhammad Izzuddin Ilham, halo. Yo, halo, insya Allah siap. Oke, langsung saja nih kepada Saudara Izzuddin Ilham. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ya kepada MC Bang siapa tadi? Afan, lupa. Oke, langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pemaparan pada yang ketiga ini ya, saya dari kelompok 7 sudah berdiskusi dan juga menyimpulkan ya dari materi kita tentang sains dan teknologi. Di mana di sini ada 3 poin ya yang harus kita bahas. Di mana yang pertama itu ada bagaimana nilainya sosial politik dan budaya mempengaruhi penelitian ilmiah dan inovasi teknologi. Mungkin kita bahas terlebih dahulu poin pertama ini ya teman-teman. Untuk yang pertama ini ada beberapa nilai ya, yaitu nilai sosial, kemudian ada politik dan juga budaya. Di mana untuk nilai sosial ini seperti pengertiannya ya, yaitu beberapa prinsip, anggapan maupun keyakinan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi. Lalu untuk proses nilai sosial dalam mempengaruhi penelitian ilmiah adalah karena dengan adanya nilai sosial yang ada pada masyarakat akan menimbulkan atau memunculkan suatu ide dan bahkan sebuah teori yang akhirnya akan menjadi wadah dan juga bidang di dalam sebuah penelitian. Dan dengan adanya bantuan dari nilai sosial itu sendiri, penelitian akhirnya bisa mendapatkan terobosan dengan asumsi untuk kemajuan dunia. Lalu bagaimana dengan hubungannya dalam inovasi teknologi? Maka dari sini kita lihat kembali ya, arti maupun maksud dari nilai sosial itu sendiri. Jika nilai sosial itu adalah sebuah prinsip atau anggapan yang membuat suatu masyarakat percaya dan akhirnya meyakini, maka inovasi teknologi dapat tercipta dengan adanya hal-hal yang dibutuhkan dalam masyarakat tersebut. Entah itu adalah kebutuhan pokok atau bahkan kebutuhan sekunder yang akhirnya dapat membuat terobosan inovasi teknologi dari hanya nilai-nilai sosial dari masyarakat. Dan untuk poin kedua yaitu politik. Dan dalam politik ini memiliki arti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah sebuah proses dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan yang khususnya dalam negara. Maka cara berpolitik dalam pengaruhi penelitian ilmiah ini ya, dengan adanya cara kerja yang mereka buat ya, dalam berpolitik yang akhirnya menimbulkan stigma dan asumsi dari setiap kalangan masyarakat yang berada di bawah naungannya. Dan dengan adanya stigma-stigma dan juga asumsi-asumsi, maka akan memberikan peluang untuk penelitian ilmiah dalam mengembangkan sebuah teori dan juga ide-ide yang dapat menyelesaikan masalah dalam masyarakat tersebut. Lalu masuk ke dalam inovasi teknologi lagi. Dengan adanya politik yang mempengaruhi teknologi pada saat ini ya, maka sudah dipastikan banyak sekali inovasi-inovasi yang terlahir dari kegiatan berpolitik ini. Mulai dari menyediakan sarana dan prasarana dalam berpolitik, lalu dilanjutkan dengan inovasi-inovasi teknologi yang di dalamnya dapat mempermudah kegiatan berpolitik tersebut. Kemudian masuk ke poin ketiga nih, yaitu budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, dan istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni lain. Yang mana dari sini bisa kita dapatkan ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita teliti lebih dalam lagi, mulai dari kebudayaan yang kuno hingga kebudayaan yang masa kini. Maka akan banyak sekali teori-teori dan juga ide-ide yang bisa didapatkan dari adanya penelitian terhadap budaya tersebut. Apalagi budaya kita sendiri ya, yang notabene masih banyak sekali pemikiran dan juga hal-hal rumit yang belum diketahui banyak orang. Dari sini kita bisa memulai hal-hal yang baru dan juga teori-teori yang baru untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam negeri sendiri. Lalu kaitannya dengan inovasi teknologi. Inovasi yang bisa kita dapatkan dalam lingkup sebuah budaya akan sangat banyak sekali. Budaya yang pada dasarnya hanya akan selalu membuat seorang penasaran dengan asal-usulnya dan juga keunikannya, maka tidaklah sulit dalam seorang penemu dalam mendapatkan inovasi teknologi, mulai dengan adanya pengenalan budaya, lalu praktik budaya, dan yang akhirnya sampai pada presentasi budaya. Yang di dalamnya memang tidak jauh-jauh ya dari sebuah teknologi yang akhirnya mempresentasikan
dan juga mendunia gitu ya. Kemudian dari poin pertama langsung kita masuk poin kedua. Di mana poin kedua ini adalah dampak sains dan teknologi terhadap masyarakat, budaya, dan juga politik. Di sini ada 3 poin lagi, yaitu terhadap masyarakat, budaya, dan juga politik. Di mana terhadap masyarakat, perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan pesat dewasa ini sejatinya baru harus sebanding lurus dengan kualitas sumber daya manusianya. Hubungan antara sains, teknologi, dan masyarakat menjadi sangat penting. Sebab seperti kita ketahui, teknologi lahir karena adanya kebutuhan manusia untuk mempermudah segala aktivitas dari kegiatannya. Dan dampak perkembangan sains dan teknologi terhadap masyarakat Indonesia sendiri bisa dikatakan sangat positif. Dampak positif sains dan teknologi terhadap masyarakat Indonesia sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan memajukan negara Indonesia. Seperti berkembangnya sarana dan prasarana umum, lebih mudah memperoleh informasi, banyak yang muncul platform dari segala bidang yang memadai kebutuhan masyarakat saat ini, terkhususnya saat pandemi saat ini ya teman-teman. Lalu yang kedua ada budaya. Dampak positif dan juga negatifnya. Dan positifnya ini mulai adanya kesetaraan gender yang tertulis dalam buku Megatrend ya, For Women Liberation to Leadership, yang ditulis oleh Patricia Aburdul dan juga John Nisbet pada tahun 1993. Menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin membesar dan semakin banyak sekali wanita yang masuk bidang politik sebagai anggota parlemen, sektor, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Lalu untuk dampak negatifnya, yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, yang khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja yang semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong, telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentimental yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Lalu pola interaksi antar manusia yang berubah atas kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga dan golongan menengah ke atas yang telah berubah pola interaksi keluarganya. Dan yang terakhir ada politik, yaitu salah satu tujuan utama dalam menggunakan politik dibantu dengan teknologi informasi adalah adanya dengan peranan besar masyarakat dalam mengembangkan pemerintahan. Dengan e-government, maka hal ini bisa terjadi. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan seperti menggunakan internet dan juga internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan juga kegiatan lainnya. Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu hubungan antara inovasi, teknologi, dan masyarakat dari perspektif baru. Yang pertama itu ada antropologi. Di sini ada beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama adalah antropologi. Dalam pengertiannya, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia. Sebagai contohnya, perkembangan teknologi terhadap budaya kita dapat mengetahui budaya suatu masyarakat hanya melalui internet. Kita tidak perlu jauh-jauh mengamati budaya suatu masyarakat. Saat ini hanya mengetahui tradisinya maupun hal yang berkaitan dengan antropologi dapat dengan mudah dicari di dalam internet, baik dalam bentuk tulisan maupun sebuah video. Lalu yang kedua ada sastra. Era saat ini yang menggunakan teknologi dalam sastra sangat penting, karena teknologi digital dapat meningkatkan kompetensi para sastrawan dalam mengembangkan kreativitasnya. Mereka dengan secara lebih luas dalam sastra digital memungkinkan para sastrawan membagikan foto dan video ditata bersamaan secara dengan kutipan puisi atau bahkan nukilan prosa, diperkaya dengan audio dan visual yang lebih mendukung. Lalu yang ketiga ada sejarah seni. Dan dalam sejarah seni, penggunaan teknologi dilakukan sebagai upaya mempromosikan, memperdayakan, dan menarik minat seorang untuk menyukai seni. Tidak hanya itu, media sosial pun digunakan sebagai alat penyebaran informasi tentang seni. Bahkan iringan alat musik dapat dibuat melalui platform digital, seperti musik EDM ya, yang menggunakan media elektronik atau komputer sebagai alat utama dalam membuat musiknya. Kemudian ada studi budaya. Dan kemudian akses dalam mencari informasi dari digital ini mempengaruhi juga dalam budaya. Suatu daerah dapat dengan mudah menawarkan dan juga mempromosikan budaya sendiri lewat platform digital seperti yang menawarkan produk khas dari daerahnya, promosikan pariwisata, membagikan informasi mengenai tradisi daerahnya. Kemudian akses tersebut juga dapat mempengaruhi tingkah laku manusia saat ini, yang bahkan sudah menjadi budaya. Hal tersebut juga membuat manusia tidak lepas dari teknologi, sehingga mau tidak mau manusia setiap hari harus memegang gadgetnya sebagai contoh komunikasi melalui gadget. Lalu ada studi gender. Fenomena ini adalah penggunaan teknologi informasi atau TI ya, dapat membantu perempuan di bidang ekonomi
dengan perdagangan online. Sedangkan dalam bidang pendidikan ketidaksetaraan gender justru nampak pada pemilihan jurusan di sekolah lanjutan dan perguruan tingginya, di mana pemilihan jurusan pada perempuan dikaitkan dengan fungsi domestiknya. Dengan perkembangan teknologi, konsep kesetaraan dan keadilan gender dapat dijelaskan secara lebih baik tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan juga tertarik kesimpulan untuk menemukan solusi dari jalan keluar yang lebih bijak lagi. Kemudian ada sejarah kesadaran. Saat ini konsep kesetaraan dan keadilan gender dapat dijelaskan secara lebih baik tentang permasalahan-permasalahannya yang ada dan juga dapat ditarik kesimpulan untuk menemukan solusi dan juga jalan keluar yang lebih bijak. Cara menyikapi hal tersebut banyak dibuat webinar tentang bijak dalam menggunakan teknologi. Dan salah satu hal positifnya yang bisa dilakukan sebagai seorang pengguna teknologi adalah membuat konten positif, yaitu konten positif yang memberikan informasi maupun konten yang dapat menghibur seseorang secara positif. Dan juga ada bidang kedokteran. Dengan hasilnya ya, manusia menciptakan alat operasi mutakhir, bermacam-macam obat penggunaan benda radioaktif untuk penggunaan obat mendiagnosa berbagai penyakit, sehingga berbagai penyakit dapat disegerakan untuk disembuhkan gitu, dan dapat menurunkan angka kematian dari setiap mortalitasnya. Contohnya, obat yang mengandung unsur radioaktif adalah isoniazid, yang mengandung radioaktif sebagai efektif dan menyembuhkan penyakit TBC. Lanjut ke hukum. Berkembangnya teknologi akan mempengaruhi juga kebiasaan manusia secara hukum. Pembuatan maupun pengembangan isi hukum di Indonesia, sebagai contohnya kegiatan Undang-Undang ITE, di mana undang-undang ini mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum, dan juga bagaimana kita harus bijak serta berhati-hati dalam bertindak di internet. Dan yang terakhir ada telekomunikasi. Manusia telah membuat televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Dan dengan cepat dalam waktu yang singkat, manusia dapat memperoleh informasi dari daerah yang sangat jauh, sehingga penggunaan waktu yang sangat efisien bisa mempermudah keseharian dari seorang masyarakat ya teman-teman. Dan di sini kami sudah mendapatkan kesimpulan juga dari beberapa poin di atas, yaitu kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan sains dan teknologinya. Karena ada buktinya, yaitu dapat kita lihat di mana negara-negara yang dikatakan maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Eropa lainnya, yang mana sama-sama maju sains dan teknologinya. Di negara-negara maju tersebut, sains dan teknologi benar-benar masuk ke dalam kehidupan masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tersebut. Begitupun dengan pemahaman sainsnya yang begitu tinggi gitu. Dan adapun dampak positif dan negatifnya dari kemajuan ilmu teknologi harus mampu untuk kita cermati secara seksama dan efektif dalam memanfaatkan ilmu teknologi yang baik dan benar, sehingga kita mampu untuk menggunakan dan memanfaatkannya secara maksimal untuk keperluan diri sendiri dan orang lain, dan bahkan terhadap kemajuan bangsa kita sendiri. Lalu perspektif dan perkembangan di era yang teknologinya terus berkembang mempengaruhi banyak bidang di kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut juga mempengaruhi budaya dan cara berpikir manusia, dan tidak hanya itu, kemajuan teknologi mempermudah manusia dalam berbagai hal juga. Mungkin itu ya beberapa hal yang bisa kami kelompok 7 sampaikan, dan juga beberapa kesimpulan yang mungkin bisa teman-teman pahami dengan baik ya isinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Izzuddin Ilham yang udah memberikan pemaparan dari hasil diskusi kelompoknya di Jojo ini. Boleh, Jojo silakan selanjutnya ada siapa nih kira-kira? Iya, kita coba balik ke tadi aja dulu ya, ke Clara. Gimana Clara nih, udah ada belum? Untuk Clara masih sinyalnya berhalangan dah. Itu dia tuh. Daniel, Bang. Hadir. Yang pemaparan. Yang di grup. Clara ada? Oh ini. Saya ada. Tapi Iya. yang pemaparan Daniel, Bang. Oh Daniel. Iya. Oh, oke. Gimana nih orang apa yang bersangkutan, Mas Daniel udah bergabung di Zoom? Iya Joza, kalau misalkan Daniel tidak ada, boleh lanjut aja kali ya. Lanjut aja Selanjutnya kali ya gitu Mas. ya. Ya benar, kita lanjut aja. Oke. Mungkin kita lanjut
ke Farah Fauziah. Ya. Mana nih? Oke. Halo Kak Farah. Halo. Ya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Silakan Kak untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Iya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Fauzia dari Prodi Tata Busana. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai sosial, politik, dan budaya mempengaruhi penelitian ilmiah dan inovasi teknologi. Yaitu hubungan antara pembangunan sains, teknologi, dan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya pada dasarnya bersifat timbal balik. Di satu sisi, nilai-nilai budaya dalam masyarakat tertentu sangat mendukung perkembangan sains, pengetahuan, dan teknologi. Di sisi lain, pengenalan atau difusi sains dan teknologi tertentu secara fundamental dapat mengubah nilai-nilai budaya masyarakat itu sendiri. Kedua nilai pada dasarnya hadir dalam berbagai cara, dan kreativitas adalah manifestasi dalam dasar nilai-nilai tersebut. Akan tetapi, nilai-nilai hidup itu sendiri biasanya tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang diperlukan untuk pengembangan kreativitas dalam sains dan teknologi. Lalu pada poin kedua, bagaimana hal ini pada gilirannya mempengaruhi masyarakat, politik, dan budaya. Terdapat dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan negatif. Yang pertama, pengaruh positifnya dapat dirasakan dengan adanya teknologi dan sains adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan ada pula pengaruh negatifnya, yaitu teknologi, misalnya dari globalisasi aspek ekonomi, terbukanya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Dengan banyaknya produk luar negeri dan ditambah harga yang relatif lebih murah, dapat mengurangi rasa kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Selanjutnya, di poin ketiga, bagaimana hubungan antara inovasi teknologi dan masyarakat dari perspektif baru, yaitu antropologi, sastra, sejarah seni, studi budaya, studi gender, sejarah kesadaran, kedokteran, hukum, dan ilmu komputer. Hasil diskusi kami yaitu perkembangan teknologi berujung pada revolusi komunikasi serta berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Aktivitas masyarakat tidak terlepas dari teknologi yang digunakan semenjak zaman sebelum Masehi hingga memasuki era milenium digital saat ini. Mulai dari masyarakat yang mengandalkan teknologi sederhana dengan menggunakan daun, tanah liat, dan menulis pesan informasi kepada halayak hingga penggunaan teknologi paling canggih saat ini. Teknologi membawa perkembangan dalam masyarakat dan ditunjukkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Pada aspek politik, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju menjadikan media dikuasai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian mendirikan industri media massa dan digunakan sebagai kepanjangan tangan untuk kepentingan politiknya. Tidak hanya itu, jika sebelumnya Marx menyebutkan adanya dominasi pada kelompok borjuis terhadap kelompok proletar yang saat itu terjadi di masa industri, di mana teknologi yang berkembang masih terbatas pada paper-based communication, kini kekuasaan bukan lagi menyangkut sumber kepemilikan model, akan tetapi lebih kepada nalar instrumental pada penguasa. Habermas beranggapan bahwa ada kesalahan dalam melihat perubahan dalam masyarakat. Karena relasi kuasa dalam masyarakat saat ini pada dasarnya berakar pada rasionalitas instrumental kekuasaan di mana terdapat dominasi di dalamnya yang digunakan untuk menekan masyarakat agar tunduk dan mengikut apa yang dikehendaki oleh para penguasa. Ada tujuan-tujuan yang terselubung dalam pola komunikasi yang instrumental, kekuasaan dalam masyarakat kemudian direproduksi menjadi intuisi-intuisi besar dalam masyarakat yang melegitimasi segala yang baik, buruk, benar, salah dalam masyarakat. Nalar yang berdasar pada logika, berdasar pada bagaimana menciptakan proses agar mencapai tujuan atau yang lebih disebut sebagai narasi instrumental yang kemudian dimanfaatkan oleh para kapitalis untuk menindas, untuk
merepresi untuk mengontrol intuisi agar sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tidak terjadi penyimpangan. Konsekuensi yang terjadi terhadap interaksi sosial dalam masyarakat tentunya memunculkan kesadaran palsu, hubungan antara masyarakat menjadi tidak harmonis, dan berpotensi memunculkan konflik di dalamnya. Dalam ranah sosial, teknologi membawa perubahan cara berkomunikasi dalam masyarakat, organisasi atau perusahaan hingga keluarga. Jika sebelumnya pentingnya berkomunikasi secara langsung selalu digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan informasi, kini tanpa bertatapan muka langsung, masyarakat bisa saling bertukar informasi. Orang tua juga bisa mengontrol keberadaan anaknya ketika saling berjauhan dengan menggunakan handphone atau melalui video message. Celakanya, kemudahan dalam berteknologi membawa hubungan sosial yang tadinya rekat menjadi berjarak karena penemuan teknologi. Masyarakat seolah tidak mengindahkan nilai-nilai sosial sebelumnya karena dianggap tidak efisien dengan tingkat mobilitas masyarakat saat ini. Teknologi juga memunculkan ketimpangan dalam masyarakat di mana kepemilikan alat-alat elektronik kemudian menggolongkan masyarakat tertentu dalam kelompok sosial bawah, menengah, atau atas. Segitu saja diskusi dari kelompok saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Farah Fauzia yang sudah memaparkan materinya. Dari tadi juga udah banyak banget nih pematerinya nih. Bagus-bagus juga isi materinya. Keren-keren ya semua ya. Sudah berdiskusi dengan padat dan juga berisi gitu ya. Ini, kita lanjut aja apa gimana, Mas? Boleh. Kita lanjut aja ke pemateri berikutnya. Dari kelompok berapa ya? Sudah. Oke, dari kelompok 1 dari Rio Arya Yuda. Halo, apakah sudah ada Rio Arya Yuda? Ya, sudah ada moderator. Oke, baik. Sekarang perkenalkan langsung pemaparan hasil diskusinya setelah perkenalan. Pada Rio Arya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rio Arya Yuda dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan antara sains teknologi dan juga sosial budaya. Jadi hubungan antara pembangunan sains teknologi dan pengembangan sosial budaya pada dasarnya bersifat timbal balik. Di satu sisi, nilai-nilai budaya dalam masyarakat tertentu sangat mendukung pengembangan sains, pengetahuan, dan teknologi. Di sisi lain, pengenalan atau difusi sains dan teknologi tertentu secara fundamental dapat mengubah nilai-nilai budaya masyarakat itu sendiri. Kedua nilai pada dasarnya hadir dalam berbagai cara, dan kreativitas adalah manifestasi dasar nilai-nilai tersebut. Akan tetapi nilai-nilai hidup itu sendiri biasanya tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang diperlukan untuk pengembangan kreativitas dalam sains dan teknologi. Di sini kita berbicara tentang hasilnya, yaitu kontradiksi tertentu antara nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai sains teknologi. Untuk menciptakan nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai sains teknologi, untuk menciptakan nilai-nilai yang seimbang, kita harus mendukung pengembangan sistem ilmu teknologi dan sistem sosial budaya tersebut, yaitu dengan cara mengenalkan serangkaian strategi budaya ketiga untuk mengembangkan model berpikir seimbang, dan juga untuk menciptakan masyarakat yang kreatif, meningkatkan budaya produktif, dan untuk membangun ruang representasi bagi komunikasi sains dan teknologi di masyarakat. Lalu pada poin kedua, menurut kelompok kami, dalam bidang politik yang mempengaruhi sains dan teknologi itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang kami ambil yaitu penyampaian suara terhadap pemerintah yang berlaku. Contohnya itu seperti kita menyampaikan opini kita di dalam suatu platform yaitu podcast misalkan. Nah, di dalam podcast itu kita menyampaikan argumentasi kita terhadap apa yang akan kita
kritik tersebut. Dan lalu kita menguploadnya di suatu media agar semua orang dapat mengaksesnya. Lalu kita dapat juga menyampaikan suara kita dengan cara vandalisme misalkan, yaitu dengan cara kita membuat karya seni yang bertujuan untuk mensarkas atau memberikan suatu pandangan kita terhadap suatu instansi atau yang lainnya. Lalu dalam segi budaya, yaitu kelompok kami berpendapat kita dapat mengetahui bahwa Indonesia itu kaya akan budaya, sehingga pengaruh sains dan teknologi itu sangat bagus gitu dan sangat penting bagi perkembangan budaya, yaitu kita dapat menyebarluaskan budaya daerah kita sendiri agar orang-orang dapat mempelajari budaya kita juga gitu. Jadi kita saling bertukar budaya agar keberlangsungan budaya itu tidak punah gitu. Lalu pada poin ketiga, hubungan antara teknologi dan perspektif baru sangatlah banyak, seperti bagaimana sejarah dibuat dan bagaimana sejarah itu terjadi. Itu semua dapat kita ketahui karena adanya perkembangan teknologi saat ini. Contoh sejarah yang kita ambil itu misalkan revolusi perempuan. Revolusi perempuan itu ketika perempuan turut aktif dan berhasil melakukan perubahan mendasar dan menjadi suatu kekuatan laten yang beroposisi terhadap kekuasaan. Jadi kekuatan perempuan itu tidak hanya menentukan gagal atau berhasilnya suatu pemerintahan, tetapi juga salah atau benarnya pemerintahan itu dilakukan. Selain itu juga dalam bidang kesehatan juga ada banyak, contohnya seperti teknologi operasi yang dulunya menggunakan alat-alat sederhana, sekarang sudah menggunakan alat-alat yang lebih modern. Ya, untuk pemaparannya sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rio Yuda yang udah memberikan pemaparannya gitu ya dari hasil diskusi kelompoknya gitu. Nah, selanjutnya Joza mau ada apa nih? Selanjutnya kita kayaknya pengen ada ice breaking sih sebenarnya nih Mas. Gimana nih? Boleh. Jadi buat menyegarkan gitu ya. Iya, Di kala tengah puasa. benar. Coba jadi gamesnya itu saya di sini butuh 2 orang tuh. Kita cuma nyebutin aja. Maaf sebelumnya suara saya masuk nggak ya? Masuk. Masuk. Aman. Oh iya. Oke. Ya jadi di sini saya butuh 2 orang gitu. Kita main namanya itu Jika Maka, nama gamenya. Nah, gimana tuh Jika Maka tuh cara mainnya? Ya, jadi kalau misal ada teman-teman di sini yang saya tunjuk buat pakai kata jika, berarti gini, jika aku adalah botol, nah terus nanti teman yang satunya maka, berarti nanti dia jawab maka aku akan diisi oleh air, seperti itu, gitu Mas Rasid. Oke, paham ya. Jadi untuk main gamesnya seperti tadi yang udah dijelaskan. Dan ini ada tambahan, ada hadiah games saldo OVO dari Bu Eva. Wah, seru banget nih. Ada saldo. Oke, gimana Joza? Boleh pilih 2 orang apa langsung dipilih? Oke. Ini berarti kalau dari kriteria kita berdua nih, saya sama Mas Rasid itu kriterianya yang masuk akal. Betul. Iya. Kalau Harus ini masuk ya. akal nanti kita nggak kasih hadiah ya Mas, bener nggak Mas? Ya Bu Eva, bener nggak Bu Eva? Oke, Gimana? coba kita lihat. Ini hati-hati aja nih yang off cam terus, berarti kita tunjuk aja kali Mas. Gimana nih Mas? Wah, betul banget nih. Justru yang off cam inilah target kita sebenarnya ya. Coba kita kasih waktu dulu kali buat on cam ya Mas ya. Boleh. Yuk, yang belum on cam langsung di on cam kan aja daripada kita tunjuk nanti ya. Masih ada yang off cam, berarti kita masih punya kandidat Mas. Tenang aja Mas. Oke. Nah, tidak usah panik ya, karena kita pasti punya kandidat. Tidak usah panik, masih ada kandidat. Betul. Ayo.
dinyalakan kameranya. Yang Ditunggu belum nih, ditunggu nih. Ditunggu. Dari hitungan 1 sampai 1000. Oh enggak, kelamaan. Kebanyakan Mas. Kita hitung 5, kita hitung mundur dari 5 aja kali ya. Boleh. Oke. 5, 5, 4, 3, ayo on cam. 2, 1. Oke. Oke. Oke, kita lihat nih Mas. Kalau Mantap, dari gimana nih Mas enaknya? Mas milih jika, saya pilih maka. Boleh, saya pilih jika. Jika boleh, ini siapa ya? Aduh. Oke, boleh Farhan Al-Fatah. Jika. Mana ada nggak orangnya? Al-Fatah jika. Coba. Gimana Farhan Al-Fatah? Jika apa nih? Jika aku menjadi sesuatu. Aduh, Ya. bagus banget nih. Aduh. Farhan ada orangnya nggak nih ya? Waduh, mana nih ya orangnya ya? Farhan, halo. Halo Farhan. Halo. Oh iya. Iya nampaknya Kayaknya koneksinya gagal ya. dapat saldo nih Mas. Sayang sekali. Kita oper aja nih ya, udah on cam aja kali ya. Oper Mas. Oke. Kita langsung oper ke Maya Kusuma. Boleh jika ya. Halo Maya Kusuma. Ayo. Terkaget-kaget rupanya. Ya, halo Maya Kusuma. Iya. Halo Kak. Oke, Halo, dia sudah oke. sebelumnya nih untuk Maya Kusuma ada kendala dengan ininya mic-nya? Boleh dinyalakan ya mic-nya. Oh, ada kendala Kak. Oke. Oh, ada kendala. Waduh, sayang sekali ya. Oke. Boleh dilanjut coba Kak. Jika ya, kita coba jika Melisa Nabila. Oke. Main jika, ayo jika. Halo Melisa Nabila, jika. Halo. Oke. Boleh dijelasin lagi nggak tadi kalau misalnya jika itu gimana? Iya, jadi nama gamesnya itu jika maka. Nah, untuk yang dipilih sama Mas Rasid itu kedapatan jika, dan yang dipilih sama saya itu kedapatan maka. Jadi misal Melisa ngomong gini, jika aku adalah botol. Nah, nanti saya milih orang nih untuk ngejawab maka. Nah, nanti dijawab maka aku diisi oleh air kayak gitu. Boleh. Ya, mengerti ya Melisa ya? Jika apa nih Melisa nih? Karena depan saya ada lampu. Jika aku adalah lampu. Iya, dijawab oleh Prayoga. Maka aku adalah. Iya, dia terkaget. Menerangi ruangan dan hidupmu. Aduh. Menerangi ruangan dan hidupmu. Mantap. Jadi lampunya menerangi jalan kehidupan setiap manusia gitu ya. Aduh. Banget nih Mas Yoga nih jawabnya nih. Aduh. Saya salpok Mas, bener Mas. Aduh. Kita pilih orang lagi kali Mas ya? Boleh. Sampai Kita tiga pasangan. Oke, kita random lagi ya. Selanjutnya, jika Asyafa Sajida apa? Jika aku tanaman, maka Dwija adalah. Maka aku akan tumbuh bersamamu. Aduh. Iya. Ini kenapa isinya gini semua ya Mas ya? Aduh. Aduh. Selalu bisa mencari celah untuk masuk ke relung hati rupanya. Masuk terus Mas, masuk terus. Aduh. Satu lagi terakhir nih Mas, terakhir ya. Oke. Jika ada yang baru on cam nih. Jika Farah Sophia Kisti adalah maka Izudin akan. jika aku adalah seorang buku, maka aku akan pelajarinya dengan sedikit mungkin.
Apa tuh? Aduh, nggak kedengeran tuh. Suaranya kurang kedengeran tadi. Ulangi, Mas. Aduh, kurang Mas. epic nih. Oke. Diulang lagi nih dari Ulang lagi dari awal. Farah dulu. Dari Farah dulu boleh. Jika Farah Sofekis nih. Jika aku seorang buku, Maka Muhammad Izzuddin. Maka aku akan memahamimu lebih dalam lagi. Aduh. Memahami lebih dalam. Tadi menerangi hidup, terus Betul. tumbuh bersamamu. Betul. Sekarang mempelajari lebih dalam. Aduh, berat banget nih Mas pilihannya Mas. Ya betul, ini sangat berkelas sekali ya dari kata Dava Sakif O'Neil dari kolom Jadi chat. gimana nih, kita nentuin pemenangnya gimana? Bu Eva aja kali ya Mas ya. Kita juga bingung nih Mas. Aduh, mungkin satu kali lagi buat Boleh. lebih memeriahkan suasana gitu ya, relung hati kita di saat sore hari ini. Boleh. Oke. Jika Mega Utami, jika aku adalah samudra, Iya. Maka Briantara akan ayo. Maka apa? Maka Briantara akan apa nih? Wah, jangan makan nasi belum ya? Belum. Coba apa tadi? Waduh, diulang? kurang fokus nih. Kurang fokus. Didengarkan baik-baik nih perkataan kata demi kata dari Mega Utami. Jika Mega Utami, jika aku adalah samudra, iya. Maka Briantara akan maka saya akan menyelam lebih dalam. Mendalami gimana tuh? Ini Mas, gimana nih Mas? Jadi nyelam apa kelelep Mas namanya itu? Kayak kelelep ini kalau Mas Brian nih. Kelelep. Mendalami, menyelami, ya kelelep kayaknya tenggelam deh ini Mas. Kelelep kayaknya ini. Oke. Mungkin tadi Mas Brian kayaknya kelelep, kita cukupkan aja kali ya Mas ya. Betul. Daripada semakin kelelep dalam larutan kebahagiaan dan kesedihan menjadi satu gitu ya. Aduh. Oke. Kita lanjut. Untuk pemaparan materi oleh panelis yang terakhir kali ini Mas ya. Betul. Kita lanjut ke pemaparan selanjutnya dari kelompok 6 dari Azwan ya. Iya. Apakah Azwan sudah hadir? Sudah Bang. Ya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azwan, perwakilan panelis dari kelompok 6. Di sini saya akan membawakan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan hubungan sains dan teknologi dengan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya. Hubungan antara pembangunan sains teknologi dan perkembangan sosial budaya pada dasarnya bersifat mutualisme. Di satu sisi, nilai-nilai budaya dalam masyarakat tertentu sangat mendukung perkembangan sains, pengetahuan, dan teknologi. Di sisi lain, pengenalan sains dan teknologi tertentu secara fundamental dapat mengubah nilai-nilai budaya masyarakat itu sendiri. Relasi antara sains, teknologi, kebudayaan bukanlah relasi satu arah, melainkan relasi yang saling membangun secara mutual. Di satu pihak, nilai budaya tertentu yang berkembang di masyarakat dapat menentukan perkembangan sains dan teknologi. Di pihak lain, produk sains dan teknologi seperti alat, mesin, dan perangkat dapat mengubah nilai-nilai budaya. Berdasarkan definisinya, kebudayaan adalah ruang tempat perangkai gagasan, imajinasi, dan fantasi-fantasi, serta komunitas yang diimajinasikan atau imagining community. Sementara, sains dan teknologi berperan dalam mewujudkan imajinasi itu melalui aneka produknya. Selanjutnya, berbicara tentang pengaruh sains dan teknologi meliputi dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Dalam aspek sosial budaya, perkembangan teknologi membuat kita dapat mengetahui berbagai budaya di dunia. Hal ini dapat membuat kita semakin menghargai perbedaan, baik yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Di bidang ekonomi sendiri, keterbukaan informasi mengenai perusahaan dan perekonomian di suatu negara, khususnya Indonesia, dapat membuat pihak-pihak dari luar negeri tertarik dan melakukan investasi berupa modal maupun tenaga ahli. Di bidang politik,
Diskusi politik cenderung semakin terbuka dengan adanya siaran dari televisi atau media digital yang menyiarkannya. Selain itu, dengan internet dapat membuat diskusi politik di ranah dunia maya cenderung meningkat. Namun, perkembangan sains dan teknologi bukan berarti tidak ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama adalah kemerosotan moral. Dengan adanya kemajuan teknologi, membuat masyarakat, khususnya di kalangan anak muda, pelajar, dan mahasiswa, mengalami kemerosotan moral karena perilakunya sudah mengacu pada budaya yang tidak sesuai dengan tradisi budaya bangsa kita. Selain itu juga, kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada budaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian masyarakat berlomba-lomba mengejar materi dan juga membuat dirinya menjadi masyarakat yang konsumtif. Dampak negatif yang kedua adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja semakin meningkat, bahkan sudah tidak memperdulikan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong. Akibat kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, coret-coret atau vandalisme, tawuran, sampai tindak kejahatan seperti begal, kelitih, dan lainnya. Pola interaksi antar manusia juga berubah. Dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya internet dan smartphone, membuat orang mudah mendapatkan dan menyebarkan berita, terutama melalui media sosial. Akibatnya, berita yang tidak benar atau hoaks mengenai kebijakan publik atau tokoh publik dapat menyebar dengan cepat. Selain itu juga, seperti yang kami kutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang sosial budaya, kemajuan teknologi juga memberi dampak kepada cara berkomunikasi, cara berpakaian, gaya hidup, dan gaya berbahasa. Maka dari itu, terakhir, dari kelompok kami berpesan bahwa kita sebagai generasi milenial dan generasi Gen Z, mari kita bersama-sama membudayakan teknologi dan menteknologikan budaya sesuai dengan kapasitas dan porsinya masing-masing, agar budaya-budaya kita dapat semakin dikenal dan dilestarikan oleh anak cucu kita nanti. Baik, mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok 6 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Azwan sudah memberikan pemaparan dari kelompoknya. Nah, selanjutnya boleh Jauza. Halo. Iya, Mas. Halo. Aduh, ini kenapa saya nggak bisa on cam? Aduh, sinyalnya ya. Oke, saya ambil Nggak lagi apa dulu deh. ya. Gimana? Nggak apa deh, lanjut aja, Mas. Lanjut aja. Iya. Oke, untuk pemaparan dari yang terakhir, ini ada dari pemaparan dari kelompok 2 oleh Clara Evarestia. Nah, gimana nih? Halo, Clara. Sudah bisa join lagi? Halo, sudah Bang. Oke. Oke, langsung aja Clara perkenalkan diri, langsung mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Evarestia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf karena seharusnya yang pemaparan itu Daniel, tapi dia ada kendala di ingin join Zoom. Ya, jadi saya akan menggantikan Daniel untuk pemaparan di sore ini. Untuk pembahasan yang pertama, dari hasil diskusi kelompok kami, dalam melakukan penelitian ilmiah, harus memahami imbas terhadap sosial dan budayanya. Penelitian ilmiah sebisa mungkin dilakukan tanpa merugikan sekitar dan lingkungannya, serta tidak mencoret nilai-nilai budaya. Dalam inovasi teknologi pun demikian. Mungkin masyarakat ada yang butuh waktu untuk menerima teknologi asing yang akan digunakan untuk menggantikan alat tradisional sendiri. Lalu selanjutnya ada sains dan teknologi mempengaruhi masyarakat. Saat ini banyak sekali media sosial atau aplikasi untuk memudahkan seseorang berkomunikasi cepat dan tidak membuang waktu, banyak melahirkan manusia yang individual dan egois. Ini sangat berseberangan dengan istilah
manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Melakukan kontak sosial secara langsung diasumsikan sebagai sesuatu hal yang ribet atau tidak memberikan keuntungan dan juga membuang waktu, bahkan banyak yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ketinggalan zaman. Remaja dan juga anak saat ini lebih banyak menggunakan waktu mereka untuk bermain gadget di rumah berdiam diri daripada keluar melakukan aktivitas gerak dan berkeringat. Jadi mereka lebih enjoy dengan dunia sendiri gitu. Lalu pada bidang politik, saat ini sains dan teknologi sudah banyak membawa perubahan pada peta politik. Jika dahulu kita tahu seorang calon legislatif mengampanyekan diri dia itu melalui kampanye besar-besaran, lalu ada juga yang turun ke jalan untuk konvoy. Nah, saat ini peta politik sudah sangat berubah. Mereka melakukan kampanye di media sosial, via media sosial, baik itu Twitter, Instagram, Facebook, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi, peta politik sudah sangat jauh berbeda. Lalu selanjutnya untuk saat ini juga banyak negara-negara yang sudah melakukan e-voting dalam proses pemilunya. Dan yang saya baca, Indonesia pun melalui Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan digitalisasi program e-voting untuk pemilu yang akan datang. Lalu selanjutnya ada pada bidang budaya. Digitalisasi kebudayaan merupakan suatu konsep memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang kebudayaan. Seluruh kebudayaan nasional atau kebudayaan lokal yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 yang dimiliki oleh bersama dan diwariskan ke generasi berikutnya. Budaya juga terbentuk dari beberapa unsur, yaitu sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, karya seni, dan lainnya. Pada saat ini, budaya digital ialah hasil pemikiran, kreativitas, dan cipta karya masyarakat. Indonesia menggunakan internet seperti yang kita tahu. Lalu, pada saat ini juga, kalau dulu kita ingin melihat pentas kebudayaan itu harus datang langsung, lalu nonton wayang. Nah, pada saat ini itu tidak. Bahkan di era pandemi, konser-konser pun sudah dilaksanakan secara online atau secara menggunakan teknologi yang ada. Tapi tetap, ya walaupun beda suasananya, tapi dirancang sedemikian rupa untuk lalu selanjutnya ada nomor 3, keterkaitan sains dan teknologi dengan nilai sosial masyarakat. Pada hakikatnya, sains merupakan sebuah produk dan proses. Sains melandasi perkembangan teknologi, sedangkan teknologi menunjang perkembangan sains. Pada umumnya, sains digunakan untuk aktivitas dalam upaya memperoleh penjelasan tentang objek dan fenomena alam. Sedangkan teknologi merupakan aplikasi sains yang dapat dijadikan upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan perangkat-perangkat atau peralatan, proses, dan sumber dayanya. Keputusan yang dibuat oleh masyarakat biasanya memerlukan penggunaan teknologi untuk melaksanakannya. Bahkan masyarakat dan ilmu pengetahuan atau sains membutuhkan teknologi sebagai sarana untuk menyimpan dan mencari informasi. Berdasarkan hal tersebut, itu dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sains dan teknologi serta nilai masyarakat
saling terkait satu sama lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan menurut Widya Ningtyas 2009 yang menyatakan bahwa sains merupakan suatu tubuh pengetahuan dan proses penemuan pengetahuan. Teknologi merupakan suatu perangkat keras ataupun perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki wilayah, kebutuhan, dan norma-norma sosial tertentu. Sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih buat Clara Everestia. Oke, terima kasih ya Clara Everestia sudah memaparkan tadi ya soal materi yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan ada pengumuman hadiah ya katanya Joza ya? Pengumuman hadiah bener sekali, Mas. Tadi kan kita udah sampai ini yang menang itu yang masih logis. Sebenarnya tadi jawaban yang terakhir tuh logis banget tuh, Mas. Keren banget. Wah, itu. Kelop jam. Lupa pakai pelampung rupanya. Gimana nih, Mas? Langsung diumumin apa kita jeng gitu dulu kan, Mas? Oh, boleh. Tapi kita ini aja, kita ambil kesimpulannya aja. Kalau tadi ada Oke, tadi ada apa aja nih? Yang pertama tadi ada tumbuhan ya? Tumbuhan. Ada apa aja tadi? Pertama itu jika aku adalah lampu, maka aku akan menerangi jalanmu. Asik. Hai, menerangi. Jalan yang mana tuh? Waduh. Yang kedua tadi apa nih? Yang kedua itu ada jika aku adalah tanaman, maka aku akan tumbuh bersamamu. Aduh. Ini Itu paling banget. Itu paling garing banget kayaknya, Mas. Renyah dan nikmat gitu ya. Kalau ada di tatap muka tuh delicious. Umami itu umaminya dapat, Mas. Oh, umami. Oke, umami. Terus yang ketiga tadi apa tadi? Jika aku adalah guru, maka aku akan mempelajari kali ya. Pelajari. Ya memang buku untuk dipelajari ya, itu udah normal ya. Iya. Terus kalau yang terakhir tadi tuh, Mas. Aduh, kacau banget itu, Mas. Itu berenang tadi ya. Kalau samudra. Jika aku adalah samudra, maka aku akan mendalami, tenggelam kali ini tuh. Udah tahu samudra dalam ya, jadi tidak usah untuk didalami kalau nggak pakai alat-alat. Jadi agak repot gitu ya kalau yang nyarinya yang ribet, Mas. Nyarinya yang ribet. Betul. Tapi kita butuhnya yang simple dan logis untuk mendapatkan hadiahnya seperti itu ya. Iya. Coba kita tanya dulu nih, kira-kira siapa nih yang menang nih? Kita tanya yang nggak ikut kali ya. Waduh, agak susah ya kalau kita tanya yang nggak ikut ya. Iya, coba kita tanya. Enggak, maksudnya kita tanya yang nggak ikut tadi main games, Mas. Oh, iya. Boleh nih, kita coba tanya-tanya ke Asyapa Sajidah. Kira-kira siapa nih yang mendapatkan hadiah OVO? Kan tadi saya yang main. Oh iya. Gimana sih, Mas? Aduh. Lupa saya. Coba saya tanya Anissa Larasati nih. Kira-kira siapa nih yang menang nih? Menurut Anissa. Menurut aku yang tanaman-tanaman tadi tuh bagus tuh, lucu. Yang tanaman-tanaman ya. Boleh, tanaman-tanaman. Tanaman apa nih? Tanaman jalar apa tumbuh ke atas bagaimana? Kita tanya lagi kali ini, Mas. Kita tanya lagi kali, satu orang lagi. Iya, satu orang lagi. Siapa? Dari Mas Rashid mungkin. Oke, dari saya ya. Boleh. Iya. Boleh, kita tanya ke Kelvin Catyaredana. Nah, menurut Kelvin nih, siapa nih buat jadi pemenang hadiah OVO? Yang terakhir, Mas, paling keren. Waduh. Yang tenggelam dalam samudra ya? Iya, yang sampai kelelep itu ya, Mas Kelvin ya? Oke. Langsung kita umumin aja kali ya, Mas. Betul. Ini ada yang japri saya juga nih, Mas.
Yang tanaman. Aduh. Ada yang PC juga itu yang kelelep. Aduh. Banyak sekali ya yang melalui chat-chat personal ke kita gitu ya. Jadi Iya, kita Mas. bingung nih menentukannya nih. Coba langsung diumumin sama Mas Rashid aja deh. Boleh. Oke. Pemenang kategori ice breaking. Oh, kategori sih ya. Pemenang ice breaking untuk mendapatkan hadiah saldo OVO jatuh kepada jeng. Waduh, agak panjang ya. Rendes. Oleh tadi yang siapa? Aku lupa. Yang Jatuh kedua kepada tanaman dan tumbuh. Siapa tuh orangnya tuh? Coba siapa mengaku ayo Orangnya tanaman dan siapa, tumbuh coba? tadi? Aku lupa nulis namanya. Kayaknya Langsung resen Asyafa aja. deh. Asyafa ya. Sama Oke. siapa tadi yang jawabnya? Lupa sih juga nih tadi. Tolong panitia. Oh, Dwija. Oke, Dwija. Oke, selamat kepada Asyafa Selamat dan kepada Dwija. Asyafa dan Mas Dwija. Boleh langsung di chat Bu Evanya ya. Betul. Oke, kalau misalkan nggak mau boleh oper ke kedua moderator hari ini ya, gitu ya. Iya, betul sekali, Mas. Oke. Setelah ini kita ada agenda apa lagi nih, Mas? Q&A dulu ya, Mas. Oke, kita buka sesi tanya jawab untuk yang di luar tadi mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, boleh untuk bertanya-tanya langsung raise hand atau melalui chat ya. Kalau bisa kita melalui raise hand biar kita memiliki interaksi antara moderator dan juga peserta webinar pada hari ini. Nah, oke, boleh. Barangkali siapa yang ingin bertanya langsung raise hand. Kita buka sesi tanya jawab. Betul. Ya, langsung aja raise hand ya. Yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, ada yang ingin ya dari teman yang hadir di Zoom pada siang menuju sore hari ini. Sudah sore ya nampaknya. Sore nih, Mas. Boleh nih teman-teman yang mau bertanya langsung aja raise hand. Nanti akan kita beri waktunya untuk bertanya kepada presentasi yang tadi sudah mempresentasikan. Gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kembali untuk pertemuan hari ini gitu, untuk Zoom pada hari ini? Ayo, silakan bertanya. Oke, sudah ada yang masuk nih dari Farah Sophia Kisti dari kolom chat. Iya. Saya bacain ya. Boleh, Mas. Oke. Ya. Selamat siang semua, saya Farah Sophia Kisti dari Prodi Pendidikan Tata Boga 2020. Sebelumnya maaf saya izin off-cam dikarenakan jaringan yang tidak mendukung. Oke, izin bertanya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Indonesia menduduki kedudukan ke-62 dari 70 negara untuk tingkat literasi di dunia. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya teknologi internet yang dapat membuat masyarakat menjadi bisa mengetahui segala hal hanya dengan mencarinya lewat internet, pencarian berupa Google. Nah, menurut panelis, ya, bagaimana cara agar masyarakat tetap mengembangkan budaya literasinya di samping adanya kemajuan internet? Nah, pertanyaan ini boleh langsung dijawab oleh pemateri yang bisa jawab ya. Yang bersedia menjawab. Nah, kira-kira nih siapa dari yang ingin menjawab ya, maaf.
tadi ada siapa aja nih? Yang presentasi tadi banyak ya. Ada Anissa Larasati, ada Pramudano Basundoro, ada Muhammad Izzuddin Ilham, ada Farah Fauzia, ada Rio Arya, ada Azwan. Lalu ada Clara tadi juga terakhir ya. Oke, silakan yang ingin menjawab dibebaskan ya. Untuk pertanyaannya bisa dibaca kembali jika tadi pertanyaan yang saya bacakan kurang jelas seperti itu. Oke, siapa yang mau jawab nih kira-kira? Dari pertanyaan dari Farah Sofia Kisti barusan ya. Ya, ini untuk panelis yang ingin menjawab, teknisnya gimana nih? Mau kesediaan diri apa moderator tunjuk? Tapi kalau moderator tunjuk tuh kayaknya nggak enak banget ya Mas ya. Kesannya kayak algojo kita menghakimi. Izin menjawab, saya Pramudano dari kelompok 3. Iya, boleh Mas Danu. Oke, jadi cara agar masyarakat tetap mengembangkan budaya literasi di samping adanya, mohon maaf ya, bagaimanakah cara agar masyarakat tetap mengembangkan budaya literasi di samping adanya kemajuan internet? Kalau ini menurut saya, jadi caranya adalah dengan mengembangkan, dengan membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab, komputer, dan akses terhadap internet, serta peningkatan infrastruktur ICT saat ini tertinggi di ASEAN. Kalau ini menurut saya ya. Kalau yang dari yang lain bagaimana? Atau ada yang menambahkan? Iya, gimana dari panelis yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan atau dirasa cukup untuk penanya? Mungkin saya ingin Iya. menambahkan ya. Oke, terima kasih. Terkait dengan bagaimana cara agar masyarakat tetap mengembangkan budaya literasi di samping budaya di samping adanya kemajuan internet ya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa kemajuan internet itu kan emang nggak bisa dibatasi dan juga nggak bisa dihentikan ya, karena bahkan hampir ke semua klinik kehidupan gitu ya, pasti membutuhkan yang namanya internet juga gadget gitu. Entah kita mau mencari sesuatu, mau mencari informasi, atau bahkan menghitung saja ya, kita membutuhkan kalkulator yang ada di HP gitu ya, misalnya. Tapi ya balik lagi, bagaimana caranya agar masyarakat itu tetap bisa mengembangkan budaya literasinya di samping kemajuan internet itu. Maka mungkin kita bisa mencontoh negara-negara maju seperti Jepang ya contohnya, di mana walaupun mereka itu adalah pembuat internet itu sendiri ya, pembuat gadget itu sendiri, tapi mereka masih lebih memilih untuk literasi ya, untuk membaca, bahkan lebih banyak membaca daripada memegang handphonenya sendiri gitu. Jadi apa yang menyebabkan mereka seperti itu ya, kalau yang saya sendiri tahu ya, itu karena memang dari dalam diri mereka sendiri itu tahu apa manfaat literasi itu sendiri gitu, dan apa dampak dari memegang gadget atau bahkan internet itu sendiri gitu, karena mereka paham dengan manfaat dari namanya literasi, dan akhirnya mereka juga mereka mendapatkan semacam kayak ini ya, semacam seminar atau bahkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang bagaimana manfaat literasi itu sendiri buat diri mereka gitu. Jadi karena mereka sudah memahami betul dampak dan juga manfaat dari hal-hal tersebut, maka ya mereka memilih sesuatu yang bermanfaat kan ya, dibandingkan dengan sesuatu yang malah memberikan dampak yang buruk buat diri mereka sendiri gitu. Jadi intinya atas kesadaran masing-masing sih ya, dan juga mungkin bisa dengan
beberapa tambahan seperti seminar dan juga beberapa hal lain yang mungkin bisa membantu anak-anak muda nih ya, contohnya mungkin yang selalu sering main handphone dan juga main gadgetnya itu untuk lebih sering-sering meninggalkannya, dan juga lebih ke arah membaca ya, atau literasi itu sendiri. Mungkin itu aja sih jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini kembalikan ke moderator. Oke, baik. Suara saya sudah terdengar belum ya? Iya, ada. Sudah. Oke. Ya, sudah dijawab oleh beberapa panelis ya. Jadi sekiranya ada yang ingin ditambahkan mungkin dari panelis yang lain, boleh langsung dinyalakan saja mic-nya untuk menjawab pertanyaan dari para Sophia Kisti ya. Boleh, ada lagi yang ingin menambahkan dari teman-teman panelis yang sudah tadi menjawab ya, mempresentasikan hasil diskusinya seperti itu. Mungkin untuk menjawab dicukupkan, kita cari untuk penanya lagi kali Mas. Oke, boleh. Dibuka lagi sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan yang baru boleh dikirim saja ke kolom chat ya. Mas, saya izin bertanya dong, Mas. Iya, silakan sebutkan nama siapa? Ya, baik, di sini saya sebagai Muhammad Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya, yaitu kenapa aspek kebudayaan memiliki hubungan dengan aspek ekonomi dalam perkembangan iptek? Sekian yang bisa saya sampaikan. Apa terdengar? Iya, terdengar. Nanti untuk pertanyaannya diketik lagi aja di kolom chat. Nanti biar pada baca. Oke, baik. Oke. Untuk yang ingin menjawab, barangkali ada yang ingin langsung menjawab, tadi sudah mendengar pertanyaannya ya. Kalau kurang jelas nanti dimasukkan di kolom chat lagi penanya barusan. Boleh tadi Muhammad Ramdhani langsung ditulis di kolom chat lagi ya, karena tadi suaranya agak putus-putus. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa aspek kebudayaan memiliki hubungan yang erat dengan aspek ekonomi dalam perkembangan iptek? Nah, dari teman-teman presentator, boleh menjawabnya ya. Siapa yang ingin menjawab? Langsung saja dinyalakan mic. Oke, tadi pertanyaannya sudah ada di chat ya. Pertanyaannya dari Muhammad Ramadhani, kenapa aspek kebudayaan memiliki hubungan dengan aspek ekonomi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, boleh nih, siapa yang ingin menjawab dari kelompok presentator? Dipersilakan. Ya, boleh. Kelompok presentasi yang ingin menjawab, langsung dijawab pertanyaannya ya. Siapa nih kira-kira yang ingin menjawab dari pertanyaan dari Muhammad Ramadhani? Ya, siapa nih yang ingin bertanya nih? Kita calling lagi aja ya.
Tadi boleh yang belum menjawab boleh, atau yang sudah menjawab tadi pertanyaan tadi dari Farah juga boleh. Jadi pertanyaannya kita bacain ulang. Kenapa aspek kebudayaan memiliki hubungan dengan aspek ekonomi dalam perkembangan iptek? Ini ada Anissa Larasati, ada Pramudari Basidoro, lalu ada Clara, ada Muhammad Izzuddin Ilham, lalu ada Farah Fauzia, ada Rio, ada Azwan ya. Langsung siapa nih dari kelompok-kelompok yang tadi sudah memaparkan, boleh langsung dijawab aja. Siapa nih kira-kira yang ingin menjawab? Bukan. Mungkin saya ya, Pramudano, terkait kenapa aspek kebudayaan memiliki hubungan dengan aspek ekonomi dalam perkembangan iptek. Nah, jadi ini menurut saya dulu. Yang pertama, kebudayaan ya. Jadi kebudayaan itu terdapat suatu unsur-unsur unik yang berbeda suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Yang kedua, aspek ekonomi juga itu berpengaruh terhadap budaya yang berkembang di suatu daerah. Nah, dalam sebuah daerah yang penduduknya mempunyai ekonomi yang lemah. Nah, kan jadi di daerah itu kan ekonominya berbeda-beda. Nah, bagaimana dalam perkembangan iptek? Nah, ini kan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi, tadi yang seperti yang disebutkan, di setiap daerah, orang-orang itu biasanya memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda dan teknologi yang berbeda. Misalkan, tadi ya terkait aspek ekonomi. Tadi saya jelaskan dalam sebuah daerah yang penduduknya mempunyai ekonomi yang lemah. Nah, bagaimana itu untuk perkembangan ipteknya? Nah, biasanya kan iptek juga itu ada hal-hal berkaitan dengan teknologi ya. Misalkan kalau daerahnya terdapat di daerah yang ekonominya lemah dan ekonomi yang tinggi, misalkan di kota gitu, itu kan berbeda perkembangannya. Jadi di daerah yang akan ekonomi yang lemah itu biasanya ipteknya mereka tertinggal, sedangkan kalau di kota itu biasanya cukup berkembang ya. Akan tetapi ini baru di beberapa daerah ekonomi yang lemah ya, bukan dalam arti kita menyebut itu sebagai desa. Desa juga ada pastinya yang punya ekonomi yang kuat-kuat, itu pasti ada. Jadi dalam perkembangan iptek itu setiap dalam hubungan aspek ekonominya itu berbeda-beda jadi dalam perkembangannya. Kalau menurut saya ini saja. Mungkin untuk teman-teman yang pemateri bisa menyampaikan untuk memantapkan jawaban dari Muhammad Ramadhani. Oke, moderator, saya izin nambahin ya. Oke, langsung aja. Buat pertanyaannya, kenapa aspek kebudayaan memiliki hubungan dengan aspek ekonomi dalam perkembangan iptek? Mungkin langsung kasih contohnya aja kali ya saya. Contohnya itu mungkin kita lihat ke negara Korea ya, teman-teman. Di mana mereka kan punya kebudayaan ya. Kebudayaannya itu dari entah itu K-pop atau bahkan sebuah drama ya, di mana sekarang itu udah mendunia, dan dengan adanya mendunia itu pasti benar-benar sangat menghasilkan dan juga menguntungkan kan ya buat negaranya, yang bahkan dengan adanya hal seperti itu bisa memajukan negara yang bahkan ukurannya itu nggak sebesar kota Jakarta ya teman-teman. Jadi ya dengan adanya hubungan seperti itu ya, dan itu juga bisa membangun sebuah perkembangan iptek yang lebih tinggi lagi gitu. Karena dengan sama-sama saling berkaitan ya dengan kebudayaan dan juga ekonomi. Karena dengan kebudayaan yang mendunia akhirnya bisa membawakan perekonomian yang lebih sejahtera buat rakyat di negara tersebut gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Hanya pendapat. Ani kembalikan ke moderator. Oke, baik. Tadi ada ini ya, Pramudari sudah menjawab, lalu ada Muhammad Izzuddin Ilham sudah menjawab nih. Oke. Suara saya terdengar ya, masih ya? Masih. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua sudah terjawab ya oleh kedua panelis kita. Untuk pertanyaan ketiga nih adalah pertanyaan terakhir dari Salsabila Putri. Saya Salsabila Putri dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga 2020, mewakili kelompok 7 izin bertanya. Berdasarkan pemaparan dari para panelis tadi, bagaimanakah peran kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi dan ikut andil dalam memajukan perkembangan sains dan teknologi di Indonesia? Terima kasih. Nah, itu pertanyaannya sudah ada di kolom chat ya, jadi yang mau langsung menjawab boleh saja langsung menjawab ya.
Dari pertanyaan dari Salsabila Putri ya. Silakan yang ingin menjawab boleh silakan. Boleh, Muhammad Izzuddin Ilham sepertinya mau menjawab ya. Silakan Muhammad Izzuddin Ilham. Belum ada ide. Oh, belum ya. Oke, untuk kelompok yang lain dipersilakan ya yang belum menjawab pertanyaan dari panelis tadi. Oke. Yang belum menjawab sama sekali boleh langsung aja nih untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman yang berada di Zoom pada sore hari ini. Nah, siapa nih yang ingin menjawab pertanyaannya? Pertanyaan terakhir ya tadi dari Salsabila. Oke, siapa nih yang ingin menjawab? Tadi yang belum menjawab itu ada Anissa Larasati ya. Anissa Larasati belum menjawab, boleh langsung menjawab. Mungkin ya. Atau siapapun boleh dari semua panelis yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Boleh nih, siapa nih yang kira-kira langsung ingin menjawab, langsung dinyalakan mic-nya agar kita bisa lebih berinteraksi dengan para teman-teman. Silakan. Untuk pertanyaan Salsabila, boleh saya jawab nggak, moderator? Ya boleh ya, Pramudanu langsung aja jawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimanakah peran kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi dan ikut andil dalam memajukan perkembangan sains dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu kalau mahasiswa itu adalah agent of change atau yang akan merubah gitu ya, atau agen perubahan dalam mempunyai kesadaran jiwa, peka, peduli, dan mempunyai imajinasi akan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi ini mahasiswa itu kan dianggap memiliki akses ya yang lebih mudah terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan kemudahan tersebut kan mahasiswa dapat menambah wawasan kan, mengasah kemampuan berpikirnya, serta belajar mempertahankan analisis terhadap sesuatu termasuk kondisi iptek yang ada di Indonesia. Jadi agent of change itu mahasiswa itu pasti akan merubah sesuatu kan dia. Nah, jadi mahasiswa itu tidak akan tinggal diam ketika melihat perkembangan sains dan teknologi di Indonesia itu tertinggal sama yang di negara-negara maju gitu kan, seperti di Amerika, Eropa, pasti dia akan selalu bertindak. Jadi mahasiswa itu punyalah peran sebagai pengembang iptek tadi. Nah, jadi mahasiswa itu juga dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dan membawa masyarakat dan negara Indonesia pada tatanan sosial yang lebih adil dan akan mengembangkan iptek yang lebih baik lagi. Jadi mereka tidak akan tinggal diam kok kalau memiliki kemampuan dalam mengasah, dalam mengembangkan sesuatu, dia tidak akan diam. Jadi ya sebagai mahasiswa kan tadi sudah saya bilang terkait apa itu agent of change, yaitu agen perubahan. Dia tidak akan tinggal diam ketika iptek di Indonesia itu hanya segini saja, tetapi mereka akan selalu bertindak ingin menjadi yang lebih terbaik. Kalau itu dari saya, mungkin dari anggota atau teman-teman yang lainnya, jika ada yang memantapkan jawaban dari saya.
Oke, baik. Terima kasih Pramudanu sudah menjawab pertanyaan dari Salsabila. Salsabila Putri dari S1 Pendidikan Tatap Muka 2020. Nah, berhubung waktunya sudah habis, mohon maaf untuk pertanyaan Maya Kusuma di keep dulu untuk tidak bisa dijawab kembali ya karena waktunya sudah habis juga. Maka dengan ini saya mewakili moderator, saya Rasid Wijaya mewakili moderator bersama Joza Bakri Nurwidi pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Kita kembalikan ke MC. Silakan MC. Iya, terima kasih banget melakukan acara dengan sebaik mungkin dan mengundang Tawa juga di Espring tadi ya. Mungkin sebelum kita beranjak ke agenda berikutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari pandangan para panelis. Berikut kesimpulan yang saya dapat. Adanya iptek memiliki banyak kelebihan dalam menunjang kehidupan manusia dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, di balik sebuah kelebihan pasti memiliki kekurangan. Seperti tidaknya terkontrol budaya akan pengaruh iptek yang membuat banyak tindakan tak bermoral. Iptek terlahir dari buah pikiran manusia, dan iptek sendiri sangat diresapi oleh manusia, akan melihat kegunaannya, yang mana digunakan untuk menciptakan situasi strategis bagi manusia. Maksudnya, keadaan iptek sangat berguna untuk ranah sosial maupun budaya. Iptek tidak memonopoli suatu negara, melainkan ipteklah yang membantu mengembangkan sebuah negara. Sains dan teknologi sudah mengikuti batang tubuh untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ISB dapat menahan perilaku sosial kita. Bahwasanya nilai-nilai sosial, politik, dan budaya berfungsi untuk menahan diri seorang bertindak negatif dalam penelitian ilmiah maupun pengembangan teknologi. Jadi kurang lebih seperti itu kesimpulan yang saya dapat. Nah, berlanjut pada agenda berikutnya, yang mana kita berada di penghujung acara, yaitu doa dan penutup. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, marilah kita berdoa bersama, semoga acara yang sudah kita lewati ini kelak berguna untuk kita ke depannya, dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, sebelum benar-benar kita tutup, langkah baiknya kita ambil sesi dokumentasi dulu kali ya, yang akan diabadikan oleh operator. Bisa dibantu operator? Iya, bisa. Oke, boleh. Oke, buat teman-teman yang belum dinyalakan kameranya, boleh langsung menyalakan kameranya untuk kita ambil dokumentasi untuk kesempatan kali ini. Dinyalakan dulu kameranya ya untuk kepentingan dokumentasi. Boleh? Yang akan dokumentasi saya aba-aba ya. Siapa yang akan dokumentasi tadi? Ya, untuk yang dokumentasi boleh dihitung ya? Ya, boleh dihitung yang dokumentasi. Ya, dokumentasinya saya pandu. Untuk slide pertama dulu ya. Tahan semua. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih operator atas sesi dokumentasinya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, acara webinar kita pada siang hari ini saya nyatakan selesai. Bila mana terdapat banyak kekurangan pada materi maupun salah kata selama dalam berlangsungnya acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian akhir dari webinar ini, saya mewakilkan seluruh rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.